kalau kita mau mengamalkan ya Al-Quran secara sempurna, maka kita belajar ya sirah Rasulullah ya, sirah nabawiyah, bagaimana ya Rasulullah, adab-adab mulai beliau bangun tidur ya, kemudian tidur lagi, bagaimana beliau sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang kepala negara, sebagai pemimpin ya, sebagai seorang ayah, semua lengkap ya, Masya Allah, sebagai panglima perang ya. Jadi kehidupan Rasulullah itu sangat komplit ya, semua sudah dipraktekkan apa yang ada di Al-Quran. Nah, di sini kita melihat ya beberapa keistimewaan ya, ada 7 keistimewaan ketika kita mencintai Rasulullah ya. Yang pertama, Allah menjamin ya akan mendapat kecintaan Allah dan ampunan ya, ampunannya, Masya Allah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh cintanya, ikhlas tadi ya, mencintai Rasulullah, kemudian kita berusaha tadi ya meneladani beliau. Nah, karena bukti cinta tadi adalah dengan meneladani ya kehidupan Rasulullah, maka Allah berjanji ya akan memberikan kecintaannya kepada kita dan mengampuni ya dosa-dosa kita. Masya Allah, jadi luar biasa ya cinta kepada Rasulullah ini. Bagi orang yang beriman dijanjikan ya mendapat balasan cinta Allah dan juga maghfirah ya, ampunan dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah juga berjanji ya bagi orang yang mencintai Rasulullah tadi ya, dibuktikan dengan meneladani sunnah beliau, maka akan mendapatkan rahmat ya dan kasih sayangnya. Nah, Masya Allah, jadi rahmat Allah ini terkhusus ya. Rahmat Allah itu kan 100 ya, diturunkan hanya 1 saat ini di dunia. Sementara 99 itu nanti dibagikan tadi ya, diantaranya kepada orang-orang yang beriman yang mencintai Rasulullah. Rahmat Allah inilah yang memasukkan ke surga ya. Jadi dengan ibadah kita yang mungkin ya tidak sempurna ya, banyak kekurangan, maka bahkan ya ibadah 500 tahun seorang ahli ibadah itu tidak senilai ya untuk membayar surga mata ya. Mata saja itu belum bisa membayar ya nikmat mata ya, saking surga itu luar biasa mahal ya, luar biasa istimewa. Tetapi rahmat Allah inilah yang bisa memasukkan kita ke surga ya, dengan segala kekurangan kita ya, dosa-dosa kita, tapi ya dengan kecintaan kepada Rasulullah, Allah berjanji akan memberikan rahmatnya ya kepada kita ya. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang kelesuannya tetap dalam sunnahku, berarti ia telah mendapat petunjuk Allah. Nah, artinya yang ketiga ini Allah juga berjanji ya akan memberikan petunjuk ya kepada orang-orang yang beriman ya, yang mencintai Rasulullah tadi dalam setiap persoalannya. Nah, jadi selemalas-malasnya ibaratnya kita nih, selemah-lemahnya ya, lesu-lesunya kita, tapi kita tidak melanggar ya aturan syariat, tetap berusaha melaksanakan sunnah Rasul ya. Mungkin keterbatasan karena sakit ya, mungkin karena lelah ya, dan kesibukan-kesibukan lainnya, tapi tetap ya untuk senantiasa istiqomah ya menjalankan sunnah Rasul, maka Allah berjanji tadi akan memberikan petunjuk ya, hidayah ya dalam setiap persoalan, sehingga tidak ada ceritanya orang yang beriman itu stres, galau ya, karena dengan keimanan itu harusnya senantiasa dia berlapang dada ya, senantiasa dalam tawakal ya, dalam keridhaan, sehingga tidak ada masalah baginya ya, apapun takdir Allah itu diterima dengan ikhlas, dengan ridho. Nah, kemudian yang keempat, dijanjikan Allah juga ya di dalam surat An-Nisa ya ayat 69, bahwa orang-orang tadi yang mencintai Rasulullah ya akan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Nah, Masya Allah, jadi luar biasa ya, nikmat mana lagi yang paling tinggi ya ketika bisa bersama ya, berkumpul dengan Rasulullah, bersama para nabi ya, para sidikin ya, para orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Nah, maka tadi orang-orang yang mencintai Rasul dan mencintai Allah tadi ya, dibuktikan dengan kecintaan kepada Rasul, maka akan dikumpulkan nantinya ya di dalam surat An-Nisa ya, Allah berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya ya. Amin ya, mudah-mudahan dengan kita terus ya untuk menghidupkan ya pengajian ini dalam rangka tiada lain
untuk terus mempelajari Al-Quran ya, mempelajari sunnah, kemudian kita juga terus ya menghidupkan Islam ya di dalam diri kita supaya kita bisa mengamalkan ya dengan pemahaman ini. Maka mudah-mudahan insya Allah ya kita termasuk ya di dalam orang-orang yang nanti akan dikumpulkan ya bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima ya, janji Allah ya, bahwa orang-orang yang mencintai Rasulullah ini nanti wajahnya akan berseri-seri. Nah, di dalam pertemuan nanti ya di yaumil akhir ya, tidak ada kebingungan ya. Nah, termasuk di dunia ya, di dunia pun Allah akan berikan dia ketenangan ya dalam menyikapi masalah hidup ya. Jadi orang yang benar-benar ya berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, maka Allah berjanji di sini ya untuk selalu memberikan ketenangan, tidak bingung ya ketika menghadapi permasalahan hidup ya. Nah, jadi kalau kita masih suka galau ya, masih suka stres mungkin ya, bingung dengan masalah hidup, berarti kita harus introspeksi ya. Berarti kecintaan kita masih harus ditingkatkan lagi. Karena semakin kita mencintai Allah, mencintai Rasul ya, semakin kita sungguh-sungguh mentaati Allah dan Rasulnya, maka hidup kita semakin tenang ya harusnya ya, semakin ikhlas, semakin ridho ya apapun takdir Allah, maka itu baik ya dibagi orang yang beriman. Tidak ada kegelisahan ya, tidak ada prasangka buruk ya. Nah, kemudian yang keenam ya, Allah berjanji di dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 8 bahwa Allah akan meneguhkan hati ya saat ditimpa cobaan. Nah, ini kadang yang berbahaya ya ketika iman itu tipis ya, bahkan mungkin imannya sedang sakit atau bahkan sedang mati ya, berbahaya sekali ya ketika ada cobaan sedikit sudah mengambil jalan yang tidak diridai Allah. Itu yang kita khawatirkan ya, sampai-sampai kadang ya kita dengar berita ada pembunuhan kadang ya. Nauzubillah min zalik ya, bagaimana kadang berita ada seorang istri yang tega ya membunuh anak, membunuh suami ya, atau mungkin berlaku hal-hal yang lain ya. Itu karena imannya yang tidak teguh ya. Nah, maka kita selalu bermohon ya kepada Allah, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita memohon kepada Allah senantiasa diteguhkan ya iman kita, sehingga apapun ya Allah uji dengan cobaan apapun, mudah-mudahan kita selalu di jalan Allah ya, jangan sampai melakukan maksiat ataupun dosa-dosa ya. Dan yang terakhir ya, keistimewaan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya ini adalah di dalam surat An-Nahl ya ayat 97, bahwa Allah akan memberikan jaminan ya keberuntungan dan kebahagiaan ya bagi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya tadi. Kebahagiaan dan keberuntungan ini di dunia maupun di akhirat. Jadi Masya Allah ya, selalu Allah berikan solusi, jalan keluar ya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi sehingga tenang ya kita ketika menjalani ya dengan keimanan, ketakwaan ya, kecintaan kepada Allah dan Rasul ini, maka urusan dunia itu Masya Allah ya, kita serahkan semuanya kepada Allah sehingga kita fokus ya, fokus sebagaimana tujuan Allah di dunia ini, inginnya kita fokus beribadah ya, sehingga dunia ini biarlah ya, dunia ini yang akan terus mengejar kita nanti ya, karena namanya rezeki ya, ajal dan lain-lain itu sudah ditentukan ya, sehingga kita tidak terlalu mendominasi ya pikiran ya, perbuatan kita ya untuk dunia. Tapi sebagaimana yang Allah inginkan ya, kita itu harusnya fokus mengejar akhirat ya, sedangkan dunia ini hanya sarana-sarana saja ya, hanya sebagai penolong kita ya dalam rangka beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita terbalik ya, justru ibadah kita yang terbengkalai ya gara-gara urusan dunia. Nah, inilah yang sulit ya, bagaimana kita bisa terus ya untuk maksimal dalam urusan akhirat. Keimanan inilah yang harus terus kita tumbuh suburkan ya, dibuktikan dengan tadi kecintaan kepada Allah ya, kepada Rasulullah, dengan sungguh-sungguh berusaha ya mengamalkan Al-Quran maupun sunnah. Maka Allah jamin ya di akhir zaman ya, saat ini kita termasuk umat akhir zaman ya, dimana cobaan ya berbagai macam ya, kadang keadaan dunia ini sangat mudah sekali berubah-ubah ya dengan berbagai macam kondisi. Tapi ya Allah menjamin orang yang selamat di akhir zaman ini adalah orang-orang yang bisa istiqomah ya, bisa istiqomah terus mengamalkan Al-Quran dan sunnah ya, kemudian berpegang teguh ya kepada keduanya.
maka tidak ada kekhawatiran bagi kita ya, mau diuji dengan zaman seperti apapun. Dan tentunya ya ini juga harus kita bekali ya untuk anak keturunan kita ya, mudah-mudahan ya mereka bisa kuat iman ya, istiqomah ya, terus ya dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah kemudian ya ada beberapa sifat ya dari Rasulullah ya, banyak sekali sebenarnya ya sifat-sifat yang patut ya kita teladani, kita contoh ya. Namun di sini kita akan membahas ya beberapa sifat ya yang harus kita miliki ya untuk bisa di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan tadi istiqomah ya, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Maka jangan pernah ya kita tinggalkan ya Al-Quran, jangan pernah kita tinggalkan sunnah ya, terus-teruslah kita untuk berpegang teguh kepada keduanya. Nah mungkin kembali kita mengingat ya bagaimana cerita-cerita ya di dalam kehidupan Rasulullah, dan kita di situ mengambil ibrah ya, mengambil hikmah. Nah mungkin kita ingat semua ya, sudah sering ya kita mendengar, kita membahas ya cerita bagaimana kehidupan Rasulullah ya ketika itu bersama seorang Yahudi buta ya. Kita ingat kembali ya dalam rangka mengkaji ya sifat-sifat beliau. Nah jadi kita ingat bagaimana cerita ketika Rasulullah ya semasa hidupnya ya, di akhir-akhir kehidupan beliau ketika berjalan di pasar itu ya sering ya di olok-olok ya, diejek ya oleh seorang Yahudi ya, peminta-minta dan buta ya. Orang itu ya berada di pojokan pasar ya, selalu berteriak-teriak ya untuk menjelek-jelekan Rasulullah ya. Dan Rasulullah ketika lewat ya juga mendengar ya betapa di olok-olok begitu ya, dihina segala macam ya. Nah, tapi Rasulullah justru kasihan ya melihat Yahudi buta itu ya, tidak ada orang yang peduli ya, seperti orang-orang mengacuhkannya ya. Nah justru Rasulullah ketika melihat ya kondisi beliau, melihat kurus, tidak terurus, seperti kayaknya kurang makan ya, beliau ikutilah ke rumahnya ya. Dan sejak saat itu Rasulullah senantiasa ya setiap hari ke rumahnya ya, bahkan beliau bawakan sepiring kurma itu ya. Dan beliau melihat orang Yahudi ini sudah tua, tidak punya gigi ya, maka kurma itu beliau haluskan ya dengan tangannya ya, yang lembut ya, luar biasa, sampai benar-benar halus ya, sehingga orang Yahudi itu benar-benar merasa ada orang yang sangat mencintai beliau ya, memperhatikannya ya, memperhatikan dia selama ini, tidak ada orang yang peduli ya. Maka dia sangat terharu sampai meneteskan air mata ya. Maka dia sampaikan, kamu sangat baik ya, kepada Rasulullah. Ketika itu beliau tidak tahu ya kalau itu Rasulullah ya. Wahai anak muda, dengan kebaikanmu ya, maka aku tidak bisa membalas, kata orang Yahudi ini ya, kebaikanmu. Yang bisa aku lakukan satu hal, memperingatkanmu, katanya. Jangan sampai kamu terpengaruh ya oleh orang yang bernama Muhammad, katanya. Dia itu orang gila, orang segala macam ya, dia hujat ya, yang buruk-buruk gitu ya. Nah hanya itu yang bisa kulakukan, katanya, untuk membalas kebaikanmu. Jangan kamu dekati itu orang yang bernama Muhammad ya. Tapi Masya Allah ya, kita lihat Rasulullah ya, sedikit pun beliau tidak bereaksi negatif ya, tidak marah ya, apalagi sampai mengklarifikasi juga tidak ya. Rasulullah hanya diam ya, terus setiap hari seperti itu ya, tidak pernah protes dan lain-lain. Luar biasa. Ini di sini kita belajar bagaimana sabarnya beliau ya, sabar yang tiada batas ya, Masya Allah. Kita jangankan berhadapan begitu ya, kalau kita dengar digibahin saja mungkin kita udah nggak senang ya, sudah, apalagi kalau di depan kita bisa jadi protes gitu ya. Tapi disitulah kita belajar ya, Rasulullah ketika ya urusan pribadi beliau ya, mau dihina seperti apapun beliau tidak bereaksi ya, beliau sabar luar biasa. Nah beliau kalau urusan agama itu ya luar biasa tegas ya, tapi kalau masalah pribadi beliau, diri beliau mau dihina di apapun ya, beliau sabar ya, Masya Allah. Jadi disinilah kita belajar ya, sifat yang pertama yang harus kita miliki adalah kesabaran ya. Sifat sabar ya dalam menghadapi ya anak kita, suami ya, kemudian orang tua atau siapapun ya, dalam berinteraksi ya kepada siapapun. Dan tentunya kita masih ingat kembali ya, sabar ya, tiga hal ya, kita ingat kembali, sabar mentaati Allah ya, kemudian sabar menjauhi maksiat, dan yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah ya atau bencana. Nah, sehingga luar biasa ya, sabar ini salah satu amalan ya yang pahalanya itu
tidak terbatas ya, sampai malaikat itu tidak bisa mencatat ya, saking besarnya pahala orang yang sabar. Nah, kemudian yang kedua ya, sifat yang kita teladani dari beliau ya, yaitu bagaimana istiqomahnya Rasulullah ya. Nah, dalam hal mengasih makan ya orang Yahudi ini tadi ya, itu berlangsung memang kurang lebih 3 bulan ya, karena setelah itu beliau wafat ya. Jadi selama kurang lebih 3 bulan di akhir kehidupan beliau itu tiap hari ya melakukan tadi ya, membantu orang Yahudi itu, memberi makan dan seterusnya. Nah, maka ya kita ingat ceritanya kembali ketika Rasulullah wafat ya, maka Abu Bakar itu mendatangi Aisyah ya, anak beliau ya, sekaligus juga istri dari Rasulullah. Wahai anakku ya, amalan apa yang belum aku lakukan ya, yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Aisyah menjawab ya, bahwa ayahanda itu sebaik-baik manusia ya, karena semua katanya sebaik-baik manusia yang mengikuti Rasul, karena seluruh yang Rasul lakukan sudah ayahanda lakukan katanya. Nah, cuma satu hal katanya yang selama ini belum ayahanda lakukan, yaitu tadi ya, memberi makan orang Yahudi buta itu. Nah, maka Abu Bakar kemudian menggantikan apa yang Rasulullah lakukan ya. Nah, ketika mengasih makan ya, langsung ya kurma tadi dikasihkan begitu ya, tanpa dihaluskan. Nah, akhirnya orang Yahudi ini sadar ya, bahwa ternyata ini bukan orang yang biasa ya yang mengasih dia makan. Nah, maka dia berteriak, mana yang biasa memberi aku makan gitu ya. Nah, maka Abu Bakar menangis ya, bahwa yang selama ini memberi makan itu adalah Muhammad ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika itu Yahudi itu pingsan ya, diceritakan itu, karena dia betapa kagetnya ya, selama ini orang yang selalu dia hujat ya, yang dia caci maki ya, adalah orang yang sangat perhatian kepadanya ya. Nah, setelah dia sadar, maka dia bersaksi ya untuk beriman ya, berislam ya, Masya Allah. Jadi keistiqomahan beliau ya, bahkan sampai beliau meninggal ya, Rasulullah itu tidak mengungkap ya kebaikannya. Beliau tidak mengaku ya sebagai Rasulullah Muhammad yang dicaci ya. Bagaimana sabarnya itu, ternyata ya hanya maut yang batas kesabarannya. Jadi tidak ada batas kan artinya ya, ibu-ibu. Kalau kita sekarang sabar itu ada batasnya ya, memang tidak ada harusnya ya. Yang namanya sabar itu memang tidak terbatas. Hanya maut yang menghentikan ya kesabaran tadi ya, karena memang sudah wafat ya. Nah, seperti itulah kita belajar ya, bagaimana kesabaran, keistiqomahan ya, keistiqomahan Rasul itu melakukan ya, walaupun sebenarnya amalan apapun ya, walaupun sedikit, tapi istiqomah itulah yang paling dicintai Allah dan dicintai Rasul ya. Jadi kita berusahalah untuk memprogram ya amalan khusus ya, sehingga ketika kita bertemu Allah ada amalan istimewa ya, yang itu istiqomah kita lakukan, mau kondisi kita seperti apapun kita lakukan itu. Misalnya apa yang kita bisa, sedekah misalnya mau 5.000 sehari misalnya, tapi rutin setiap hari gitu ya, itu bisa jadi nanti pintu surga kita lewat pintu sedekah. Atau kita rutin misalnya puasa Senin Kamis, maka akan dipanggil ya lewat pintu surga Ar-Rayyan itu ya, pintu puasa. Nah, rutin tahajud, maka pintu tahajud nanti memanggil. Kalau banyak misalnya amalan istiqomahnya, maka semua pintu itu nanti memanggil kita ya, Masya Allah. Jadi bebas mau masuk pintu manapun ya. Ibarat mau ke Masjidil Haram itu ya, banyak pintu ya, kita bisa masuk pintu manapun. Sama juga tuh nanti ke surga ya, pintu sholat tahajud, pintu sedekah misalnya, pintu puasa dan lain-lain ya. Kalau itu kita istiqomahkan, pintu tilawah Quran ya, mungkin walaupun hanya sehari setengah juz atau 1 juz gitu ya, kalau istiqomah, maka itulah nanti menjadi amalan istimewa ya, yang terkhusus ya, dibukakan pintu surga itu buat kita ya. Sehingga di sini yang kedua ya, keteladanan sifat istiqomah ya, kita berusaha untuk memprogram ya suatu amalan kekhasan ya, yang menjadi amal istiqomah kita. Kemudian sifat yang lain ya, Rasulullah itu selalu menjaga tadi ya perkataan ya, perbuatan ya, tidak ada yang buruk ya, selalu berkata yang baik ya. Nah, Masya Allah, jadi tidak ada kata-kata yang buruk ya. Kita lihat bagaimana hadis-hadis Rasul itu singkat, padat ya, tidak banyak bertele-tele ya bahasa beliau ya, tapi mengandung kebaikan ya, mengandung hikmah yang luar biasa. Nah, itulah ya hadis Rasul, sebaiknya kita itu berkata baik atau diam ya. Jadi Rasul mensunahkan kita ya, kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik,
maka kita lebih baik diam ya. Jadi kalau misalnya kondisi marah, kondisi emosi, itu kan bahaya ya ibu-ibu ya, kalau kita berkata-kata bisa jadi muncul bahasa yang buruk ya. Maka lebih baik kita istighfar ya, kalau memang belum reda ambil wudhu ya, jangan sampai berbicara dulu ya kalau kondisinya tidak memungkinkan ya untuk berkata-kata yang baik ya. Kita tahan ya, misalnya lihat anak apa-apa gitu ya yang kurang berkenan, maka kita tahan dulu ya, jangan sampai muncul kata-kata yang buruk. Nah seperti itulah Rasulullah ya, walaupun kondisi tadi dicaci maki segala macam, tidak pernah ya keluar kata-kata yang buruk ya sampai akhir hayat beliau ya, Masya Allah. Jadi itu keteladanan yang ketiga ya, bagaimana kita menjaga lisan kita ya untuk sungguh-sungguh hanya berkata yang baik ya, ataupun diam ya. Bahkan ini dicontohkan ya oleh salafus soleh itu ya, ada seorang ulama itu ya yang ketika lewat ya di suatu rumah ya, rumah orang, dia hanya bertanya tentang misalnya bahan pintu ya atau apa ya, kemudian dia itu sampai bertobat 40 tahunan ya, salat tobatnya ya, karena merasa pembicaraannya itu tidak berguna ya. Ngapain gitu ya nanya pintu orang gitu, nggak ada urusannya, untuk dunia nggak manfaat, untuk akhirat nggak manfaat gitu ya. Nah jadi saking mereka itu berhati-hati sekali dalam berkata-kata ya, hal-hal yang mubah saja ya, yang tidak mengandung dosa sebenarnya ya, tapi tidak bermanfaat, mereka sangat takut ya kalau itu nanti berat ya hisapnya, karena hal-hal yang sia-sia itu juga akan mengurangi nantinya ya keutamaan kita ya. Sehingga dari sini nah kita perlu belajar, apalagi kalau misalnya ngurusin ya kayak apa itu info-info selebritas segala macam ya, itu apalagi ada gibah ya, nauzubillah min zalik ya. Fokuslah kita, sibuk ya kita dengan diri kita ya, kekurangan kita ya, lebih pada mengurusi lah hidup kita ya, nggak perlu kita banyak urusan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi sampai muncul tadi kata-kata buruk ya, apalagi gibah dan lain-lain ya. Nah kemudian yang lain juga ya, bagaimana sifat Rasulullah itu sangat dermawan ya. Nah itu juga yang perlu kita teladani, yang keempat ya, saking dermawannya beliau nih ya. Pernah ya ada suatu kaum Najran itu ya meminta kepada Rasul. Mereka tuh ingin membuktikan ya bagaimana sih yang namanya Rasul itu ya, yang mereka dengar kabarnya ya ada yang diutus ya, seorang nabi Rasul terakhir. Maka ada seorang tokoh ya di kaum Najran ini meminta ternak ya. Ternyata Rasulullah beri ya, sampai ternak itu dikabarkan ya jumlahnya sebanyak antara 2 gunung ya, saking banyaknya ternak yang beliau berikan ya. Sampai akhirnya tokoh kaum Najran ini pulang ke kampungnya. Ayo katanya, kita masuk Islam semuanya, karena katanya Muhammad itu orang yang menjamin kita tidak akan miskin. Nah jadi luar biasa ya kedermawanan Nabi itu, sampai akhirnya membuat penduduk Najran itu semuanya beriman ya, karena melihat bahwa Rasulullah itu luar biasa dermawannya ya. Bahkan ketika pernah ya beliau itu pakai baju gitu ya, baju yang diberikan orang ya di Madinah, seorang penjahit terkenal ya, bajunya sangat bagus dan beliau juga sangat senang ya memakai baju itu. Namun ada salah seorang ya yang mengamati beliau, senang ya melihat baju beliau. Nah beliau itu baru melihat begitu udah sadar ya, orang ini kayaknya suka dengan bajuku ya. Nah maka Rasulullah tanya, kamu suka nih bajuku? Iya Rasul, bagus banget, suka katanya. Langsunglah Rasulullah, ayo pulang, kata Rasulullah, ikut. Nah ternyata Rasulullah ganti baju dan baju itu diberikan ya, Masya Allah ya, baju yang luar biasa beliau senangi pun beliau berikan ya, saking dermawannya. Nah jadi kita tidak perlu takut ya dengan kedermawanan ini, karena Allah menjamin ya orang yang dermawan ini tidak akan miskin ya, dijamin Allah, justru hartanya akan semakin bertambah dan berkah. Nah ini bisa dicontohkan ya oleh Abdurrahman bin Auf ya, sahabat Rasulullah ya, itu orang kaya ya, yang sangat kaya. Kalau dihitung kekayaannya mungkin ada 72.000 triliun ya kalau sekarang dihitung ya, menurut perhitungan saat ini ya, saking kayanya ya, sampai dikabarkan ya karena kekayaannya itu beliau itu masuk surga dengan merangkak ya. Nah beliau sedih sekali ya, Abdurrahman bin Auf ini nggak mau gitu jadi orang kaya, sampai berdoa miskin. Nah nggak ada orang yang berdoa miskin ya, tapi beliau ini berdoa minta miskin ya, karena mendengar kabar bahwa beliau itu masuk surganya merangkak gitu, sementara teman-temannya cepat gitu ya hisapnya.
Nah, walaupun hisap beliau aman sebenarnya ya, tapi karena saking banyaknya harta lama gitu ya hisapnya sehingga lambat gitu ya. Nah, akhirnya beliau berdoa tuh ya, minta miskin. Sampai segala cara tuh harta beliau ya diberikan ya. Tapi ya takdir beliau memang orang kaya, nggak miskin-miskin ya. Sampai terakhir itu diceritakan pas perang Tabuk ya, sahabat-sahabat itu harusnya memanen kurma ya, karena dalam peperangan mereka tidak pulang ya, kurma itu akhirnya busuk ya, kurma itu tidak dipanen. Nah, maka Abdurrahman bin Auf ya sepulang perang itu dia beli semua kurma busuk itu. Senanglah sudah dia, oh miskin aku nanti habis ini katanya, uangnya dihabiskan semua dibeli kurma-kurma sahabat itu ya yang busuk-busuk itu dengan harga yang normal ya. Beliau ingin sekali miskin tadi. Nah, habis itu kurma itu ditumpuk aja di suatu tempat ya, sampai setinggi ya, kalau kita bayangkan sekarang kayak timbunan batu bara gitu ya, sangat tinggi. Nah, beliau biarkan itu, sudah senang beliau, habis sudah hartaku, miskin sudah aku gitu ya. Nah, ternyata tiba-tiba ya ada seorang utusan dari kerajaan Yaman datang ya, mencari kurma busuk ya. Nah, kagetlah orang-orang ya, cari kurma busuk untuk apa gitu. Siapa yang punya katanya ya, itu ada Abdurrahman bin Auf gitu, banyak sekali kurma busuk ya. Akhirnya orang utusan Yaman ini ya, kerajaan Yaman ini datanglah kepada Abdurrahman bin Auf. Dia bilang, saya beli semuanya kurma itu. Nah, kagetlah dengan harga yang 10 kali lipat, bahkan ya lebih tinggi daripada harga kurma yang normal ya. Nah, ternyata kurma busuk itu sebagai obat ya, ternyata di Yaman ketika itu ada wabah ya, dan obatnya itu kurma busuk ya. Itulah ternyata kalau takdir Allah sudah kaya ya, gagal miskin ya si Abdurrahman bin Auf ini. Jadi dengan keberkahan, kemurahan beliau ya, nggak miskin-miskin ya. Nah, itu juga jaminan Allah bahwa orang yang suka bersedekah tadi ya, orang yang dermawan, itu bukan dijamin Allah tidak akan miskin, bahkan hartanya akan terus ya mendapatkan bertambah dan berkah ya. Nah, itu tadi ya 4 sifat ya yang mungkin perlu kita teladani ya dari Rasulullah. Dan terakhir ya satu kisah bagaimana kesabaran beliau itu juga ketika Rasulullah berjalan ya di suatu kampung ya, perkampungan itu, dan ditariklah leher selendang Rasulullah itu ya oleh seseorang ya, sampai leher beliau itu terluka ya, saking kerasnya ya menarik selendang beliau ya, terluka ya. Nah, tapi ternyata Rasulullah tidak marah ya, tidak marah terhadap orang itu ya. Orang itu ya ingin menguji juga ya, menguji ya bagaimana Rasul, tapi Rasulullah tidak marah ya, tersenyum, apa keperluanmu gitu ya. Nah, malah ya karena dia ini ya dia minta harta segala macam ya, semua Rasulullah kasih yang dia inginkan ketika itu ya. Maka orang-orang kampung itu juga akhirnya beriman ya. Jadi Islam itu memang ya ternyata dengan akhlak itulah yang banyak ya mengetuk hati ya orang-orang kafir itu sehingga dapat hidayah ya. Begitu juga kita melihat ya Islam sekarang sudah banyak ya yang akhirnya terinspirasi ya, mendapat hidayah ya, melihat keteguhan ya orang-orang Palestina ya, bagaimana kuatnya iman mereka ya ditimpa ujian yang sangat berat ya saat ini, mereka tetap istiqomah ya dalam keimanan. Ya, mudah-mudahan dari 4 sifat ini ya minimal ya kita bisa amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya, menjadi seorang ibu ya, ketika kita memasak ya kita sambil banyak-banyak mengucap salawat ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun yang terbaik itu salawat Ibrahim itu ya yang kita baca pas sholat itu. Nah, itu luar biasa ya, sholat yang paling sempurna ya, maupun salawat-salawat yang lain, Masya Allah ya. Jadi salah satu juga ya bukti kecintaan kita adalah banyak-banyak ya mengucap salawat ya, kemudian tadi berusaha sunnah-sunnah Rasul, mulai dari hal kecil, misalnya ini mau tidur ya, Rasulullah itu selalu berwudu ya mau tidur, kemudian Rasulullah membersihkan kasur itu 3 kali kibasan ya dengan kain gitu ya, itu kita laksanakan ya. Berbaringnya itu hadap kanan, kemudian membaca Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas ya, ayat kursi ya, kemudian zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu masing-masing 33 kali ya beliau tiupkan ya ke seluruh tubuhnya. Nah, itu salah satu ya sunnah yang mungkin bisa kita lakukan ya setiap kita mau tidur ya, ketika kita bagaimana cara Rasulullah minum, cara Rasulullah makan ya, tidak pernah berlebihan ya, selalu membagi ya, lambung beliau itu menjadi 3, sepertiga
makanan ya, sepertiga minuman, sepertiga udara, sehingga Rasulullah tidak pernah makan sampai kekenyangan ya. Jadi kalau udah terasa udah kenyang itu berhenti Rasulullah ya, nggak kayak kita nih saking enak gitu ya, nggak peduli kenyang tambah lagi kadang ya. Nah itu juga yang akhirnya saat ini kita memang ya banyak penyakit itu ya, karena kita jauh ya masih dari pola hidup Rasulullah. Nah insya Allah kalau kita niatkan ya dalam rangka kita mengikuti sunnah ya, jadi bukan hanya karena pengen sehat ya, itu bonus ya kalau dapat sehat, tapi yang terpenting ya dalam mengamalkan sunnah ini kita lillahi ta'ala ya, dalam rangka tadi ya wujud cinta kita kepada Allah, yaitu dengan mencintai Rasulullah, yaitu tadi dengan meneladani ya sunnah-sunnah beliau. Nah jadi banyak tuh ya di Play Store bisa ibu download ya buku-buku adab Rasulullah itu ya, mulai adab beliau makan, adab tidur ya, adab apapun ya di situ. Masya Allah sudah ada tuntunannya ya. Kalau kita itu laksanakan tadi dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya, maka insya Allah tadi ya 7 janji Allah ya, keistimewaan yang akan Allah berikan itu mudah-mudahan ya kita dapatkan ya, amin ya robbal alamin. Demikian Ummahat